Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Halo Kak, sebelumnya perkenalkan kami dari Undiksa, mahasiswa BK dari mata kuliah kewirausahaan. Izin untuk mewawancarai mengenai bisnis usaha Kakak di sini. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Kakak? Nama Angga. Boleh tahu dari tahun berdiri usaha ini sudah berapa lama? Awalnya di 2016 ya. 2016 Sampai sekarang. Oke. 8 tahun, kurang lebih 8 tahunan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula atau latar belakang memberikan nama bisnis kopi menjadi Kopi Nusantara? Nggak tahu ya, langsung aja. Berarti random pilihnya namanya? Nggak juga sih. Nggak juga. Oke, selanjutnya apa hal yang mendorong atau punya inspirasi untuk membuat bisnis usaha ini? Mending jadi kepala semut daripada ekornya gajahan. Kecil tapi di depan, dah. Nah, Biar bisa ngatur bisnisnya sendiri. enggak juga, kan bisnis diatur sama manajemen. Gitu. Soalnya kita punya manajemen sendiri kan. Gitu. Itu sih. Seperti apa target pelanggan utama kakak? Apakah seperti anak sekolah, remaja, dewasa, atau bagaimana? Target awalnya ya mahasiswa, tapi kan kita nggak bisa ngelarang dari luar mahasiswa untuk datang. Siapapun bebas untuk datang kan gitu. Dan namanya juga rumah, siapapun berhak pulang gitu loh, ya kan. Jadi bukan hanya mahasiswa sekitaran sini, umum semua. Selanjutnya, apa ada tantangan atau hambatan yang kakak hadapi dalam tahap awal bisnis? Banyak ya. Awalnya kan modal. Kedua skill. Ketiga tenaga. Ya kan. Pertama ketika kita nggak punya modal, kita punya skill juga kadang-kadang bakal terhambat. Itu aja sebenarnya. Jadi sebelum mulai bisnis ini sudah ada skill sebelumnya? Sebelumnya ya belajar dia. Udah punya pengalaman gitu berarti ya? Sudah, kebetulan saya belajarnya di Sidoarjo. Di 2016 awal kalau nggak salah ya. Selanjutnya, hal atau faktor apa saja yang berkontribusi banyak pada usaha kakak dari awal sampai sekarang? Misalkan faktor kakaknya banyak relasi gitu di sini, jadi pengen buat usaha di sini, atau faktor apa? Nggak ada. Mungkin keterpaksaan ya di Singaraja ya. Awalnya kan kita di Denpasar dulu. Di Denpasar selama 1 tahun, mungkin karena ada sesuatu ya udah kita mutusin untuk ke Singaraja gitu aja. Untuk Singaraja, dan kebetulan kita dapat tempat yang dibilang lumayan strategis, meskipun di dalam ya. Itu sih. Jadi tempat ini berarti sewa atau milik pribadi? Kita sewa. Dari awal kita sewa. Sewanya per tahun? Terakhir 2 tahun sama 4 tahun, sama yang ini nambah ini 3 tahun. Apa ada faktor eksternal atau faktor dari luar itu seperti tren pasar atau kebijakan yang berpengaruh sama keberhasilan atau kegagalan usaha dari Kak Angga? Faktor benarnya dari kita sendiri ya. Awalnya dari kita sendiri, kita
kayak kemarin seperti COVID, kita masih berani nggak terus gitu loh, masih berani nggak untuk eksis karena kita lihat banyak UMKM yang jatuh gitu. Kalau emang kita pondasinya dari awal sudah kuat, pasti waktu COVID, selama COVID 2 tahun ya kemarin ya, itu bisa kita lalui. Terus itu salah satu utama ya, faktornya adalah dari kita sendiri dulu, dari kita sendiri. Kedua ya, kita juga punya teman di sini. Dari teman itu mungkin kita bisa minta tolong ke mereka, ajak teman gitu aja sih. Terus dari service kita juga, mungkin dari mulut ke mulut. Lip service itu penting. Itu ngaruh banget lip service. Itu sih kalau dari kita. Gimana kakak Angga tuh merancang produk agar lebih menarik tuh bagi pelanggan atau konsumen? Sebenarnya saya sendiri nggak bisa merancang untuk lebih menarik ya. Cuma karena kita dibantu sama teman-teman juga, bikin yang seperti ini, tampilan seperti ini, ya jadinya mungkin lebih menarik dibandingkan harus saya turun tangan sendiri gitu. Jadi selain kopi juga ada Varian makanan lain, banyak, ya, varian. antara non kopi juga ada, yang kopi juga banyak. Terus makanan, dari makanan ringan sampai makanan berat, contoh kayak nasi ada. Berarti nggak hanya kopi aja yang Enggak. Kopi kita cuma untuk basicnya aja ya. Malahan juga kayak mungkin kayak kalian deh, cewek-cewek kebanyakan milih yang non kopi, ya kan? Ya gitu jadinya. Terus strategi kakak untuk mempertahankan daya saing, mengingat kan bisnis ini tuh banyak yang membangun bisnis kayak coffee shop seperti ini yang ada di daerah Singareja. Itu gimana cara mempertahankan? Mempertahankan, kita tetap servis kita, habis gitu menu, kualitas juga, dan yang penting juga untuk di Singareja price. Untuk harga itu jelas. Itu sih. Kakak berapa punya tim, apa sih namanya? Tim apa sih? Tim kerja Ya, ada 6. Bagaimana itu pembagian jam kerjanya atau shiftnya? Kita fleksibel ya, kebanyakan kan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa, jadi ketika ada yang minta di pagi mungkin tukar sama temannya bisa gitu sih. Yang selanjutnya itu menurut kakak, apakah ada prinsip-prinsip yang kakak pegang untuk menggunakan bisnis ini agar berjalan dengan lancar? Ya prinsipnya ya, kita jangan menganggap coffee shop lain itu adalah musuh atau lawan atau saingan. Kita anggap mereka itu adalah teman yang bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih. Itu aja sih kalau dari kita. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk mendorong diri sendiri dan tim di sini agar bisnis ini tetap berjalan dan berkembang? Kita selalu adakan evaluasi ketika ada yang kurang, ada yang mungkin tidak mengenakan di antara tim, ya dievaluasi, kita ngobrol, jadinya semua terbuka. Nah dari situ kan nggak ada saling saling sikut lah anggapnya gitu. Saling support ya. Kita di sini juga gini, kenapa aku bilang ini rumah kopi ya, aku pengennya semua yang di sini adalah keluarga gitu. Aku nggak pernah menganggap mereka itu adalah karyawan atau apa, tetap adik gitu. Siapapun mereka adik gitu sih. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana strategi promosi yang kakak lakukan untuk bisnis ini? Mungkin strategi promosinya itu mungkin lewat media sosial atau dari mulut ke mulut? Media sosial sih udah ada ya, media sosial udah ada. Yang jelas dari mulut ke mulut tadi. Habis itu dari kita mungkin ngasih pancingan ke teman-teman gitu kan. Ya, terus misalkan anak-anak yang teman-teman di sini punya teman, tolong dong ajak, namanya gitu. Salah satunya ya gitu. Ada nggak feedback atau komentar dari konsumen gitu yang
bilang ke kakak bagaimana setelah di sini? Pasti ada, positif negatif pasti ada, semua tempat ya, nggak terkecuali. Mungkin ketika ada yang senang dengan tempat ini, mungkin ya akan memberikan penilaian yang baik. Mungkin kalau misalkan mereka ada something kayak iri atau apa, mungkin mereka bakal memberikan penilaian yang kurang, itu aja sih. Tapi ya kita usahakan kita nggak boleh negatif thinking aja sama seseorang, tetap positif. Jadi komentar-komentar yang negatif itu nggak terlalu mempengaruhi gimana kitanya. Jangan bikin komentar negatif itu menjadi beban, atau bikin itu menjadi support buat kita agar kita menjadi lebih, itu aja. Apa yang membedakan bisnis Kak Angga ini dengan bisnis yang sejenis lainnya? Yang membedakan ya? Yang Dari segi pelayanan atau mungkin hampir sama ya, hampir sama. Cuma kita mengambil kalangan bawah dalam pangsa pasar yang bawah, karena di beberapa tempat mereka ngambil di entry level atau di middle, ada yang high juga kan gitu. Kita ngambil yang di bawah itu aja. Biar kenapa ngambil yang di bawah? Maksudnya biar semua bisa merasakan gimana sih rasanya nongkrong kan gitu, tanpa harus mikir nongkrong di sini ntar segini habis. Karena aku tahu, aku juga pernah ngekos gitu kan, juga pernah gini. Dulu aku waktu zamanku ya 50.000 sehari itu udah terserah mau pakai apa, mau dari bensin, makan apa segala macam, nongkrong juga dari itu 50.000 tadi. Artinya ya aku mungkin mikirnya nggak beda jauh, mungkin sekitaran anak-anak sekarang ya mungkin sekitaran 50.000 sampai 100.000 itu sehari. Mungkin 100.000 terlalu gede mungkin ya. Di 50.000 range-nya ya mungkin ya. Nah, ya udah anggapnya kalian makan 10.000 satu porsi, kali 3 30.000 nih. Nah, masih ada 20.000. 10.000 untuk bensin misalkan. Masih ada 10.000 lagi. Ya kan? Kalian bisa beli apa 10.000? Kalau di tempat yang middle atau high kan nggak bisa. Nah, ya udah kita ngambil kelas yang merakyat aja lah. Gitu. Apakah ada modal yang kakak keluarkan dari membangun usaha, pertama kali membangun usaha ini, sebanding dengan keuntungan yang kakak dapatkan sekarang? Dibilang sebanding mungkin lebih. Kenapa lebih? Karena kita bisa berjalan sampai saat ini kan gitu. Beda halnya ketika kita udah mengeluarkan modal banyak, kita hanya berjalan 1 tahun. Itu baru ruginya di sana kan gitu. Ya namanya juga usaha sama dengan hidup, gambling. Iya kan? Judi. Jangan dibilang judi itu negatif, enggak. Maksudnya buka usaha adalah berjudi juga. Kalau misalkan kita bisa survive, ya artinya kita untung. Kalau bangkrut ya udah. Lagi satu nih, gimana saran kakak untuk owner mungkin yang baru memulai berbisnis? ada nggak saran-saran Ya, buat saran-sarannya. buat owner yang baru di luar sana? Untuk memulai Ada nggak bisnis. saran-saran? Sarannya ya, pelajari lingkungan, pelajari market, pelajari tentang manajemen, pelajari juga tentang usaha apa yang akan mereka bangun. Itu kalau misalkan kayak gini, aku bangun kopi, aku nggak ngerti tentang kopi, ya sama aja bohong, ya kan? Gitu aja sih. Baik, jadi itu aja yang bisa kami tanyain. Terima kasih banyak, kami sudah mau bersedia diwawancarain. Makasih. Ya, makasih. I popped it, I popped it, I popped it, I popped it.